Hidup di bulan Ramadan adalah nikmat besar yang mesti kita syukuri. Tidak semua orang diizinkan Allah untuk hidup di bulan Ramadan dan beramal soleh di dalamnya. Tahukah kita kaum muslimin, orang-orang soleh terdahulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari menangis berdoa kepada Allah agar umurnya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yuballighahum syahra Ramadan. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar umur mereka disampaikan di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, beginilah semangatnya mereka untuk beramal soleh, kerinduan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah mengangkat tangan menangis kepada Allah agar diberikan umur panjang bisa beramal soleh di dalam bulan Ramadan. Namun pertanyaannya, apakah kita sebelum Ramadan kita sudah meminta kepada Allah agar umur kita disampaikan di dalam bulan Ramadan? Mungkin ada di antara kita yang tidak pernah meminta agar umurnya disampaikan di dalam bulan Ramadan. Namun tanpa meminta, Allah Ta'ala berikan kita umur panjang sehingga kita hidup di bulan Ramadan. Maka nikmat apa lagi yang kita dustakan kaum muslimin? Hendaknya nikmat ini kita syukuri. Kita tidak meminta kepada Allah, namun Allah berikan umur panjang kepada kita. Maka janganlah kita sia-siakan nikmat ini, dan hendaklah kita bergembira dengan bersyukur, beramal soleh di dalamnya. Tidak perlu kita bersedih. Sebagian orang sedih dengan Ramadan tahun ini, tidak boleh melaksanakan ibadah umrah untuk sementara waktu. Ada orang yang tidak diizinkan untuk melaksanakan salat tarawih di masjid. Maka jamaah dirahmati Allah, ini semua tidak menghalangi kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Tidak perlu kita bersedih. Hidupnya kita di bulan Ramadan ini adalah nikmat besar. Hendaklah kita bersyukur, senantiasa menggunakan waktunya untuk beramal soleh di dalamnya. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bergembira dengan nikmat ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-Ku, kita adalah hamba-hamba Allah. Apakah pesan yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada kita? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul, katakanlah kepada mereka, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Ma'asyiral muslimin, para ulama di antaranya Syekh Al-Mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan kata bifadlillah, yang dimaksud dengan karunia Allah adalah Al-Quran. Karunia Allah begitu banyak dan luas, namun yang dimaksud dengan Allah bifadlillah di sini, karunia Allah di sini adalah Al-Quran. Al-Quran adalah nikmat besar yang diberikan kepada seorang hamba. Wa birahmatihi, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah ad-din wal iman, agama dan keimanan. Ketika kita memeluk agama Islam, diberikan hidayah oleh Allah, kita beriman kepada Allah, maka hendaklah kita bersyukur, karena ini adalah nikmat besar. Makanya Allah perintahkan kita untuk bergembira. Hendaknya siapa saja di antara kita yang hidup mendapatkan Quran, hidup mendapatkan rahmat Allah. Rahmat di sini maksudnya adalah ad-din, yaitu agama dan iman. Hendaklah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di bulan Ramadan bisa beramal soleh,
mengamalkan agama ini dengan benar. Ini adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Allah mengatakan wa khairum mimma yajma'un. Nikmat ini lebih bagus, lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Setiap hari kita mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, setiap hari kita berusaha untuk meninggikan jabatan, maka semua yang kita kumpulkan di dunia jamaah dirahmati Allah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan agama yang kita miliki. Allah mengatakan huwa khairu mimma yajma'un. Quran, agama, iman ini lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Jamaah dirahmati Allah, kenapa agama itu lebih baik, akhirat itu lebih baik daripada dunia? Karena akhirat itu kekal selama-lamanya, sementara dunia akan kita lalui begitu saja, ini akan kita tinggalkan. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan ketika kita sudah wafat, maka yang mengantarkan jenazah kita, yang mengiringi jenazah kita dari rumah ke pemakaman ada 3. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah amalan yang kita lakukan. Kata Rasulullah SAW, yang 2 kembali, yang 1 menetap. Keluarganya kembali, hartanya kembali ke rumahnya. Yang menetap adalah amalan yang selama ini kita lakukan, amalan yang sering kita lupakan, salat yang kita lupakan, puasa yang kita lalaikan, inilah yang akan menemani kita. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sekarang hidup di bulan Ramadan, maka perbaikilah amalan ini sebelum kita menyesal nanti ketika Allah cabut nyawa kita. Amalan inilah yang akan mendampingi kita dengan amalan yang soleh, maka mudah-mudahan Allah akan mudahkan urusan kita untuk memasuki surganya. Jamaah dirahmati Allah, perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan beramal soleh di dalam bulan Ramadan.